sapi. Pak, hati-hati, Pak. Hempasan ombak khas pesisir barat Aceh seketika menyambut kedatangan saya. Bersama para nelayan Lok Sedu Aceh Besar, saya sedang mencari ikan menggunakan jaring karang. Lokasi kita ini Pantai Lok Sedu berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, makanya nggak heran ombaknya tuh kuat banget. Pantai Lok Sedu merupakan wilayah perairan karang yang menjadi rumah bagi berbagai biota laut. Nelayan lokal memanfaatkan pasang surut air untuk memasang jaring karang. Pada malam hari, air pasang akan merendam jaring yang sudah terpasang sebelumnya. Ombak, ada ombak. Aduh. Lokasinya emang ekstrim begini nih. Salah satu keseruan jaring karang di sini. Ini dapat lagi nih. Dapat lagi. Hati-hati, Bang. Tak hanya keahlian berburu ikan, nelayan jaring karang juga butuh nyali besar. Mantap. Ombaknya luar biasa. Saya harus tetap waspada sambil terus melepaskan ikan yang tersangkut pada jaring. Dapat kerapu ukuran besar. Aduh, ke bawah ombak. Nah, ini dia salah satu spot terbaik untuk jaring karang emang di sini nih di Pantai Lok Sedu. Ombak yang menghempas saya di musim timur ini ternyata tidak sebesar ombak pada musim barat. Intinya kuda-kuda kaki harus kuat ya. Gak boleh goyah ini kita, biar sambil fokus ngelepasin ikannya satu-satu. Selain ombak yang besar, berjalan di antara batuan karang yang terjal juga membuat saya harus ekstra hati-hati. Bang Halim nih ketawa-tawa mulu dah. Ini nggak ada takut-takutnya gitu. Nih kan, ombak lagi. Pegangan. Berjibaku dengan air laut dan ombak membuat tenaga kami terkuras. Saya tertarik untuk mencicipi beberapa jenis ikan hasil tangkapan hari ini. Nah, karena ikannya masih fresh, jadi kita nggak perlu bumbu banyak. Cukup jeruk nipis dan garam aja untuk menambah rasa. Ikan karang terkenal dengan rasa yang khas. Tambahan perasan jeruk dan garam terbukti membuat cita rasa semakin kuat. Ih, penasaran banget makan GT-nya. Biasanya aku makan GT tuh yang ukuran besar loh, Bang. Yang besar? Kalau baby-nya belum? Belum, ini kita makan baby ya. Oke. Menjepit ikan dengan kayu basah bertujuan agar kayu tidak hangus ketika dipanggang. Ini dia, ikan-ikan sudah siap dibakar. Apinya juga udah siap nih, langsung aja. Gimana Madun? Udah panas barangnya? Bakar langsung. Udah lapar nih. Ikan karang mempunyai tekstur daging yang lembut, jadi tak butuh waktu lama untuk membuatnya matang. Wis. Aroma ikan bakar nih sudah sangat membuat perut saya lapar. Warnanya juga udah berubah, makin hangus ya kayak kulitnya, tapi kayaknya enak deh. Langsung aja kita makan nih Bang. Oke. Yuk, Siap. Madun, Faldi. Gitu dulu kali ya. Mana sama jadinya, Kak? Kalau belanak tuh dagingnya lebih padat, tapi GT lebih lembut. Rasanya sama-sama ada gurih, manis. Enak banget ini mah. Kok bisa seenak ini sih? Padahal sederhana banget kita bakarnya. Karena ikan masih segar. Nah, itu dia.
Setiap ikan mempunyai ciri rasa yang berbeda. Kesamaannya adalah ketika ikan diolah dalam keadaan segar, daging ikan akan terasa juicy dan manis. Ini tuh rasa garamnya bikin nambah gurih. Terus ada perasan lemonnya tadi ya. Sempurna banget nih, kurang sambal kecap kali ya. Kecap. Tambah enak ya. Ini coba. Tuh, pada nyuruh nyoba. Yang mana dulu nih? Ini coba. Ini apa? Nah, selangin. Selangin. Nah. Sama nggak sama jadi? Beda kan? Nah ini kan? Iya, ini enak juga. Ini baru kali ini nih, saya bisa nyobain langsung ikan fresh yang banyak banget macemnya. Enak-enak semua. Enaknya gini ya, hidup di pesisir, dapat ikan yang fresh langsung makan. Cuman ya itu, butuh pengorbanan yang luar biasa. Tapi disitulah keseruannya bisa menyatu dengan alam. Pasang surut perairan Pantai Lok Sedu tidak berlangsung lama. Kami segera bersiap untuk memasang jaring yang akan diangkat esok hari. Kita pasangnya sampai sana. Salah. Oh, sampai sana. Dulu. Startnya dari Dari sini. ya. Oke. Nih, pas air lautnya sudah pasang, menjadi waktu yang tepat untuk kita pasang jaringnya. Kita mulai dari titik sebelah sini. Aduh. Bentar bang. Mandi. Kayu. Oke. Kayu. Saya pegang ini dong. Nggak usah. Nah, biasanya untuk pegang jaring. Oke. Wow. Jaring dulu ya. Namanya aja jaring karang ya. Tentu di karang-karang yang banyak ombaknya, sesuai target ikan yang kita Ini mau. langsung ikan ini ya. Dan di karang ya kan? Ya. Jaring kami pasang pada ujung pecahnya ombak. Lokasi inilah yang dipercaya nelayan setempat sebagai tempat ikan mencari makan. Lubangnya mulai besar karena ini ombak pasang ya, jadi kuda-kuda kaki harus kuat. Ya, ini dia. Apalagi itu bawahnya karang-karang yang nggak beraturan, kadang datar, kadang dalam. Setelah ujung jaring diikat, kemudian kita bentang jaring searah datangnya ombak. Pasang tiang pancang supaya jaring tidak ikut tergulung ombak. Oke, sudah. Mundur lagi. Jadi gitu, setiap diikat patoknya, kita mundur lagi. Ini jaring panjangnya sekitar 35 meter. Dan dikira-kira aja ada 4 patok yang bisa dipasang. Nah, jaring sudah terpasang. Semoga nanti dapatnya lebih banyak lagi ya bang. Ini jejak saya, jejak. Betul. Dapat akhirnya bang. Mengeksplorasi Sungai Brayang, hari ini saya dengan teman-teman saya juga mau mencari sumber makanan yang ada di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bak berjalan di atas kaca, saya menginjakkan kaki di aliran Sungai Brayang yang mengalir di antara dua bukit yang indah. Terlihat jelas ikan-ikan kecil berenang di antara langkah kaki saya, seolah tak ada rasa takut pada manusia. Ini cukup? Cukup ya? Sebelum mencari si udang, bukan umpannya yang kita cari, tapi ini alat tangkapnya pakai daun kering. Ini unik banget loh. Kayak gimana ntar nangkepnya bang? Langsung aja kita ke lokasi, ayo bang. Masyarakat sekitar Sungai Brayang mempunyai cara unik untuk menangkap udang. Bukan menggunakan pancingan atau umpan, tapi menggunakan selembar daun kering. Berhasil!
nih kenapa kita pakai daun untuk alat tangkapnya, karena untuk menghalangi pandangan si udang. Jadi kedua tangannya main, begitu tertutup nanti matanya, tangan selanjutnya langsung ambil. Udang tidak akan curiga dengan daun yang kita gunakan, seolah-olah daun hanya lewat terbawa aliran sungai. Dapat akhirnya bang, dapat nih. Ini dia yang kita cari, udang batu. Emang gitu harus pelan-pelan gitu, pakai perasaan. Begitu udah dekat langsung hap, tangkap. Udang biasanya hidup di perairan tenang di aliran sungai. Makanan udang sungai adalah detritus atau bahan organik yang sudah membusuk, baik sampah daun, ganggang maupun alga. Wow. Nih langsung dapat. Baru tadi pandangan kabur lihat airnya. Ih gede banget ini bang. Ih awas hati-hati. Pas. Ini yang ukurannya lebih sedang. Kalau dilihat-lihat mirip udang galah ya bang. Ini bagian capitnya. Cuman bedanya ini semua badannya warnanya lebih hitam, menyerupai batu. Lingkungan yang sehat dan terjaga ini membuat udang batu di Brian dapat tumbuh dengan maksimal. Kirain kabur. Ini kalau airnya jernih itu dari atas emang bisa kelihatan gitu. Yang ini di dekat-dekat batu. Emang harus cepet banget, kalau enggak airnya langsung keruh begitu kita pijak. Pada siang hari, udang biasanya bersembunyi di balik batu dan akar pohon yang ada di tepi sungai. Sungai yang semakin dalam memaksa saya mencelupkan wajah ke dalam air untuk melihat pergerakan udang. Ini airnya dingin banget. Tapi karena ini lumayan dalam, kita harus memantaunya langsung dilihat gitu. Karena pas banget nih aliran sungai diapit dua perbukitan, jadi airnya seger. Mana bang? Pantau lagi bang. Ini bang, bang. Dapat. Berenang kita, tapi dapat. Aduh dia gencet. Judulnya kita berenang ini sambil nyari udang. Tapi membuahkan hasil. Dia ngumpet-ngumpet sekitar batu nih. Definisi ada udang di balik batu. Krustasea bercapit ini, seluruh tubuhnya terbungkus oleh cangkang yang dapat melindunginya dari predator. Kasih kumpul bang, nih hasil tangkapan kita sudah lumayan banyak banget dan badan sudah mulai dingin. Habis ini kita mau mengolah udang batu ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sambil menghangatkan badan, kami menyiapkan daun sabu dan bumbu untuk mengolah udang. Pas banget kita bawa bumbu sederhana. Udangnya digaremin dulu biar gurih. Daging udang memiliki cita rasa dasar yang manis. Tambahan sedikit garam akan membuatnya lebih gurih saat diolah. Nah, bumbunya udah halus. Habis ini kita lumurin ke udangnya. Terus nanti kita bakarnya tuh di dalam daun tampu namanya ya. Tampu. Daun tampu supaya nanti tidak hangus. Sedangkan rempah dan asam sunti berfungsi untuk menghilangkan bau amis dan memberikan rasa segar pada masakan. Pas banget, ini apinya udah jadi bara. Langsung kita taruh sini.
Kalau begini cepet sih harusnya, ntar matangnya merata. Daun sabu dapat melindungi daging udang dari panas bara secara langsung. Sehingga teksturnya tidak gosong, aromanya tertahan dan meresap ke dalam. Ini daun sabunya udah mulai hangus nih ya Bang. Salah satu penanda udah matang kayaknya. Mau diangkat aja? Ya, langsung aja. Langsung angkat ya. Wanginya aroma rempah menyebar, membuat saya tak sabar ingin mencicipi rasanya. Coba makan capitnya nih. Bagian yang kedua nih. Manis banget. Udang batu mempunyai cangkang yang tidak terlalu keras. Dengan mudah saya bisa membuka dan mengambil dagingnya. Ini gurihnya bener-bener sampai ke dalam karena tadi digaramin banyak. Terus bumbunya juga bervariasi, ada asam sunti, bawang merahnya juga banyak. Bener-bener sedep banget. Terbaik ini Bang. Makannya di alam tapi mewah rasanya. Hasil udang yang kita dapat hari ini membuktikan bahwa aliran Sungai Brayan masih sangat terjaga sekali. Mau diolah jadi masakan apapun, rasanya mangata. Ikuti jejak saya, jejak petualangan. Matahari pagi baru saja menampakkan diri, tapi dermaga pelelangan ikan Lok Sedu sudah ramai dengan aktivitas nelayan. Ini dia suasana di TPI Lok Sedu. Begitu dapat ikan, nelayannya dikumpulkan di sini dan pada datang ini masyarakatnya. Setiap hari, dermaga yang dipenuhi perahu nelayan tradisional ini selalu ramai dengan aktivitas pelelangan ikan. Oke, kita harus cepet-cepet nih. Wah, di sana ada perahu yang bersandar. Kita harus cepet-cepet jangan sampai kalah sama yang lain. Ayo Bang. Bersama Bang Aan, saya akan berburu ikan teri dan ikan jenis lain sebagai bahan pembuatan ikan asin. Di sini persaingan sangat ketat sekali ya. Karena memang begini, ramai semua, ada juragan-juragan yang sudah menunggu, ada juga masyarakat yang akan mengambil lelangan ikan yang ada di sini. Pada musim ikan seperti sekarang, pedagang maupun masyarakat tanpa komando berebut mengambil ikan yang sudah dipisahkan dalam keranjang. Ayo Pak, jangan sampai ketinggalan. Ini mah seru banget. Dan setiap hari nih kayak gini di jam-jamnya seperti ini, karena memang memburu ikan-ikan yang masih fresh. Lihat deh, saya nggak bisa masuk ke situ. Apa? 4 keranjang laku 400.000. Di sini memang sistemnya lelang. Siapa yang membeli lebih mahal akan dapat ikannya. Masyarakat dan pedagang langsung melakukan tawar-menawar tepat di tepi dermaga. Sekarang saya yang paling depan, aduh dalam. Saya yang paling depan, semoga dapat posisi yang pas. Waduh, sampai berenang-berenang loh. Setelah berjibaku dengan pembeli lainnya, saya dan Bang Aan sudah mendapatkan bahan untuk membuat ikan asin. Ini satu keranjang ini beratnya 35–40 kilo. Dan satu gerobak ini bisa membawa ada puluhan keranjang mungkin ya. Puluhan keranjang berisi ikan ini disusun dengan rapi di atas bentor, alias becak motor. Saya bersama kumpulan ikan ini, setelah ini mau dibawa ke lokasi pengolahan.
Bentor sudah diubah sedemikian rupa sebagai kendaraan niaga, sehingga praktis digunakan sebagai alat angkut sehari-hari. Kita menuju ke lokasi pengolahan tidak jauh dari tempat pelelangan ikannya, hanya 300 meter nih. Di depan sudah terlihat. Di sini ya, Pak? Iya. Pembuatan ikan asin di sini menggunakan belanga besar untuk memasak ikan, sehingga proses pemanasan airnya juga memakan waktu yang cukup lama. Jadi begitu garamnya masuk harus diaduk sampai benar-benar merata, karena kalau ada yang lengket saja itu bisa bocor nanti belanganya. Garam yang menggumpal pada belanga akan mempercepat proses korosi, sehingga belanga akan cepat rusak. Apinya keluar dari samping-samping, makanya saya sama Bang Aan keringetan. Proses perebusan ikan teri dilakukan setelah air cukup panas dan garam larut. Sekarang mulai kita rebus dan nggak boleh lama-lama, hanya beberapa menit saja supaya nanti dagingnya tidak hancur. Di sini saya udah nggak bisa bantuin lagi, dari mulai meratakan ikannya, nanti angkatnya juga, karena butuh treatment khusus. Kalau saya yang pegang rusak nanti, harga jual menurun ya Bang. Ikan teri di sini dibuat dengan standar kualitas tinggi. Salah penanganan akan merusak tekstur dan rasa ikan. Kalau mau ngelihat ikannya udah matang apa belum, ambil ada ikan yang besar, lihat insangnya. Ini udah coklat, berarti tanda udah masak. Dengan waktu dan proses yang tepat, ikan teri ini akan mencapai tingkat kematangan dan rasa asin yang pas. Ada dua cara pengasinan ikan di sini. Kalau yang ini ikan kekenya cuma direndam air garam, langsung dijemur saja. Berbeda dengan ikan teri, perendaman air garam dilakukan untuk proses pengasinan ikan dengan ukuran yang lebih besar. Setelah direbus, sekarang kita masuk ke tahap penjemuran. Tapi tergantung ikannya juga. Kalau yang kecil-kecil seperti ini, di sebelah saya, itu membutuhkan waktu hanya 1 hari saja sudah kering. Tapi yang besar-besar ini, sekitar 3 hari, baru kering banget. Wilayah pesisir mendapatkan paparan sinar matahari yang lebih banyak daripada daratan lainnya, sehingga lokasi ini sangat cocok untuk proses pengeringan ikan asin. Proses penjemuran ini bertujuan untuk menghilangkan kadar air, sehingga ikan asin awet untuk disimpan. Berada di Layan Aceh Besar, tak lengkap rasanya tanpa mencicipi ikan asin. Nah, sembari menunggu ikan-ikannya kering, saya sama Bu Ita mau bikin olahan yang nikmat, namanya tumeh karing. Tangan terampil khas wanita Aceh tergambar dari kemampuannya menggiling bumbu. Ini bumbu rempahnya mantep banget, gurih bercampur dengan bumbu dan juga belimbingnya mantep banget, segar dan kaya rasa. Enak banget Bu. Menikmati olahan khas Aceh ditemani indahnya langit sore memang membuat saya jatuh hati dengan tempat ini. Ayo sapi. Pak, hati-hati Pak. Aduh, bahaya banget. Saat musim penghujan tiba, ada peraturan adat yang harus dipatuhi oleh setiap peternak di Desa Bilui, Aceh Besar. Masyarakat dilarang melepas ternaknya ke lahan pertanian. Ayo sapi. Langsung kabur.
Nah ini karena udah mau masuk musim tanam padi, jadi hewan ternak di sini tuh nggak bisa lama-lama di luar, harus langsung masuk di kandang. Ini kita giring bareng-bareng. Ayo sapi. Mendekati binatang ternak seperti sapi dan kerbau bukan hal yang mudah. Kedekatan dan aktivitas yang dilakukan berulang-ulang membuat hewan ternak hafal dengan pemiliknya. Kerbau itu punya indera penciuman yang kuat sekali. Kalau sama orang asing ya begitu, susah deketnya. Ini saya lagi misi PDKT. Yuk makan. Ayo. Setelah bersama sang pemilik, binatang ternak seolah-olah merasa aman. Bahkan saya bisa berada sangat dekat dengan mereka. Lahap banget mereka makannya, tapi udah mau habis nih stok makanannya. Nah habis ini saya mau cari rumput di perbukitan di Sabiloe. Ayo Pak, ayo Bang Ikhlas. Saat musim hujan, wilayah perbukitan Biloe akan menjadi padang rumput yang subur. Rumput-rumput ini biasa dimanfaatkan masyarakat sebagai pakan ternak. Nah ini nih rumputnya yang udah bisa diambilin. Udah tinggi-tinggi. Banyak banget ya ini Pak. Oke, ayo Pak lanjut. Bang Ikhlas juga berpencar kita. Sini. Setiap hari, hewan ternak membutuhkan sekitar 10% pakan dari bobot tubuhnya. Tak heran jika setiap peternak akan sibuk dengan aktivitas mencari pakan. Ini karena lokasi kita ada di dataran tinggi, terus sapi-sapinya nggak bisa naik ke sini. Jadi kita yang harus ngumpulin rumput-rumputnya, karena di sini memang banyak banget ijo-ijo kayak gini. Udah penuh nih Pak. Oke, pas banget. Bang Ikhlas juga udah penuh karungnya. Nih, rumput-rumputnya udah cukup banget. Setelah ini kami mau bawa turun untuk makanan sapi-sapi. Ayo Pak, saya aja yang bawa. Sampai kita. Nah, nih. Cara nurun ini ada tekniknya, nggak mungkin kita bawa-bawa. Nih, kita mau turunin pakai sling, setelah ini mau diikat dulu. Oke, Pak. Demi menghemat waktu dan tenaga, masyarakat membuat sling untuk mengangkut hasil bumi dan pakan ternak. Di sini aja spotnya udah miring banget nih. Dan panjangnya sling ini sekitar 150 meter. Jadi akan dibawa turun. Rumputnya sudah mulai turun dan sistemnya memang begini, kita harus sambil tarik-tarik. Pak, hati-hati Pak. Aduh, bahaya banget. Selesai sudah, kita menghantar rumputnya. Abis ini saya mau diajakin nyari buah yang seger-seger. Katanya buat nambahin energi. Pak, ayo Bang. Ini Pak pohonnya. Aduh. Pohon remnya. Ini dia pohon rem yang kita cari-cari. Pohon buah rem banyak ditemukan di lahan berbatu tandus seperti di Batu Gapit ini. Meskipun pohonnya mirip dengan pohon asam, tapi buah hutan yang mempunyai nama latin Phyllanthus emblica ini masih berkerabat dengan ceremai. Jika sudah matang, buah berwarna hijau kekuningan. Bisa coba Pak. Makan ya. Pak, kok gini rasanya? Itulah enak tuh nanti. Ini teksturnya kayak apel. Pas gigitan pertama itu, aduh pahit banget. Terus asem, tapi lama-lama iya bener enak. Enak. Ada manis-manisnya Pak. Ya. Iya loh.
Buah rem bisa menghilangkan rasa haus. Memakan buah ini membuat produksi cairan dalam mulut saya bertambah, sehingga memberi sensasi kesegaran. Jadi buah rem ini biasa dikonsumsi pada saat aktivitas di hutan karena dipercaya bisa menghilangkan dahaga. Bener aja nih, baru makan dikit aja udah nggak kerasa haus. Kandungan dalam buah rem juga dapat menjaga daya tahan tubuh di kala musim penghujan seperti ini. Udah cukup ya Bang? Pak, ikuti jejak saya, jejak petualang.